Dengan ini, mari kita sukseskan RT RW kita dengan terbentuknya bandara, pelabuhan, kelistrikan, dan perekonomian yang modern. Jayapura mana suaranya? Yes. Kalau begitu, mari kita saksikan perkembangan wilayah kita. Cukurukuk. Kukru. Kukru. Empuk jeru. Kita jadi OPM aja. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang RT RW. Bukan RT RW yang itu, RT RW rencana tata ruang wilayah. Dan daerah yang kelompok kita pilih adalah Jayapura. Oh ya, ini kan tugas kelompok, bukan tugas pribadi. Jadi aku bakal kenalin kalian ke anggota-anggotaku. Ada Ciu, Mas Abi, Mas Gopel, Om Fian, sama Tante Adel. Sama aku, Razan, Kanjut. Sebelum aku jelasin ke poin RPP RKB atau Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, aku bakal jelasin dulu tentang materi bab 1 ini, tentang apa itu wilayah, perwilayahan, tata ruang, dan pola ruang wilayah. Ya, aku tahu semua kelompok sebelumnya udah jelasin ini dengan panjang lebar, dan ya kuping kalian pasti pengang dengerin materi ini melulu. Tapi gak apa, bodo amat, ini demi nilai kita bersama. Nah, jadi untuk wilayah itu ada pembagian jenisnya lagi, kayak wilayah formal, fungsional, dan vernakular. Aku jelasin dari depan dulu deh. Wilayah itu apa? Wilayah adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang punya karakteristik khusus dan dibatasi oleh batas fisik. Pembagian jenisnya yang kayak aku sebutin tadi. Pertama ada wilayah formal. Gampangnya, wilayah formal adalah suatu wilayah yang statis, homogen atau seragam, dan pasif. Contohnya wilayah desa nelayan yang penduduknya mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai nelayan gitu kan. Dan desa wibu yang penduduknya mayoritas ya wibu. Kedua, wilayah fungsional. Nah, kalau wilayah fungsional itu wilayah dengan ciri kegiatan yang saling berkaitan atau berhubungan. Wilayah ini bersifat aktif, heterogen, dan dinamis karena ditunjang dengan adanya arus transportasi dan komunikasi yang memadai. Contohnya wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dihubungkan dengan sarana transportasi KRL. Terakhir, wilayah vernakular. Kalau wilayah vernakular itu merupakan wilayah yang identik dengan persepsi masyarakat. Contohnya, Bogor yang dikenal sebagai kota hujan, Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan, Bekasi kota neraka, Bondowoso kota tape, dan Jogja kota gue. Nah, jadi setiap wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga pembangunannya disesuaikan dengan kondisi setempat. Contoh, ada wilayah yang cocok dijadikan tempat industri, tapi ada pula yang lebih cocok dijadikan permukiman. Proses pengelompokan wilayah inilah yang dinamakan regionalisasi atau perwilayahan. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Kenapa harus ada perwilayahan? Simpelnya sih biar setiap wilayah dapat perkembangan sesuai dengan potensi alam maupun sosial masing-masing. Nah, lanjut nih, materi ketiga, ada tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Di Indonesia, konsep pencernaan, ya Allah, aku jangan tahunya kayaknya kata gini. Jenisnya apa aja? Jenisnya ada 3. Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Nah, yang kita fokusin ini adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang merupakan Kabupaten Jayapura. Materi terakhir ada pola ruang. Pola ruang adalah distribusi distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah yang meliputi fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Nah, akhirnya kita lanjut ke poin utama materi ini, yaitu bagian analisis. Jadi, apakah Perda dan RT RW Jayapura sudah sesuai dengan kondisi lapangan? Nah, kita akan analisis dulu dari 2 sumber. Yang pertama, dari peta RT RW yang isinya rencana masa depannya si Jayapura. Dan yang kedua, bersumber agak detail dari perdanya Jayapura. Dari peta RT RW-nya si Jayapura, kalau dilihat sekilas antara rencana masa depannya mereka yang dibandingkan sama citra Google Earth Jayapura sendiri, bisa kelihatan kalau ya ini masih hijau-hijau semua kan? Bung, itu yang oranye-oranye apaan, Bung? Nah, aku akan jelasin dulu pakai layout peta rencananya si Jayapura. Ada 3 peta layout, rencana kawasan budidaya, rencana kawasan hutan lindung, sama rencana pola ruangnya. Bisa kita lihat dari rencana kawasan budidaya dulu. Kita ambil contoh yang warna merah-merah. Itu kan pemukiman. Nah, apakah sudah cocok dengan yang di distrik atau tempat aslinya? Untuk itulah kita menggunakan citra Google Earth. Kita coba ambil contoh dari daerah Yapsi dan di daerah Santani yang
ternyata ada benernya juga. Dan kalau kita cek dari citra Google Earth-nya, ya ini ada sekolah-sekolah, KUA, ya walau gak kelihatan jelas permukimannya dari citra Google Earth, masih bisa dipastikan kalau di sini ada permukiman dan kehidupan manusia. Terus kita geser ke daerah Sentani dan sungguh pemukiman yang sangat padat. Bandara mana bandara? Oh, ada di sana ternyata. Itu landasan pesawatnya ya? Buset, panjang amai. Oh iya, buat yang tadi nanya, oyen-oyen itu apaan bang? Nah, oren-oren itu pertambangan. Bisa kita lihat salah satu contohnya dari distrik di Ebung Fau. Setelah kita analisis lagi, ternyata emang ada cuy, itu kantornya. Itu kantor pertambangan ternyata. Nah, itu tadi beberapa contohnya. Jadi bisa dipastikan kalau RT RW Jayapura sejauh ini sudah terlaksana. Terima kasih ya pemerintahnya. Lah, analisis apaan cuma begituan? Itu sisanya bukan listrik apaan? Emang pemukiman cuma segitu? Ya emang begitu cuy. Jayapura ini bukan Jayapura doang. Papua ini masih asri wilayahnya. Sebagian besar masih diisi hutan lindung dan hutan budidaya. Jadi walau Papua ini wilayahnya masih benar-benar hutan ya, tapi cagar alamnya itu masih dijaga dan tetap asri gitu loh. Meski begitu, RT RW dan pembangunannya juga tetap berjalan sesuai rencana mereka dengan pemerintah pusat di ibu kota. Nah, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan mewakili kelompokku. Selanjutnya kita open Q&A. Jadi, mari maju ke depan kalian semua.